Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Falkata Devi. Saya adalah mahasiswi PPG Universitas Sanata Dharma dari program studi PGSD dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang program pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu berisi tentang perangkat pembelajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada praktek pembelajaran. Dan di dalam presentasi kali ini juga saya akan mempresentasikan tentang pameran media, yaitu media yang sudah saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran atau praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan. Program pembelajaran dilaksanakan saat kegiatan PPL, yaitu pada praktik terbimbing pada siklus yang pertama. Praktik ini dilaksanakan di SD Kanisius Demangan Baru 1, tepatnya di kelas 1A, yang berjumlah kurang lebih sekitar 21 peserta didik. Dalam proses praktik pembelajaran, tentu saya juga membuat perangkat pembelajaran untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan praktik. Dan di dalam perangkat tersebut terdapat RPP, yang dimana di dalam RPP terdapat identitas sebagai berikut, yaitu Satuan Pendidikan SD Kanisius Demangan Baru 1, kemudian kelas 1 semester, kelas 1 semester 2, tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 1 lingkungan rumahku, muatan terpadu, PPKN, matematika, pembelajaran ketiga, hari Rabu pada tanggal 8 Februari 2023 dan alokasi waktu selama 2 JP dikali 35 menit. Tujuan dilaksanakannya pembelajaran ini yaitu melalui diskusi siswa mampu menyusun menjelaskan aturan yang harus diterapkan di rumah agar bisa meningkatkan kebersihan di lingkungan rumah. Kemudian melalui pengamatan, siswa mampu menunjukkan aturan yang harus diterapkan untuk menjaga kebersihan rumah dengan percaya diri. Kemudian melalui fenomena sehari-hari yang dipilihkan guru, siswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan proses pengurangan dua bilangan 21 sampai dengan 40 tanpa teknik meminjam. Kemudian dengan mengaji cara mengurangkan dua bilangan, siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengurangan dua bilangan 21 sampai dengan 40 tanpa teknik meminjam dengan benar. Materi yang diajarkan dalam praktik ini yaitu yang pertama adalah PPKN, di mana terdapat materi tentang mematuhi aturan rumah dengan menjaga kebersihan rumah. Kemudian matematika, proses pengurangan dua bilangan 21 sampai dengan 40 tanpa teknik meminjam. Dalam proses praktik pembelajaran, seorang guru harus dapat mengetahui profiling peserta didik terlebih dahulu supaya dapat menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan profiling peserta didik, atau juga dapat dikatakan sebagai teaching at the right level, sehingga perangkat yang dibuat itu tidak semata-mata berdasarkan keinginan guru, tetapi juga dengan melihat kemampuan peserta didik. Dan profiling peserta didik yang terjadi di dalam kelas 1 ini sehingga disusun perangkat pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik kelas 1 ini senang bermain dan sangat aktif di kelas, kemudian memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, kemudian minat belajarnya berdasarkan metode yang digunakan guru. Jadi, minat mereka akan tumbuh tergantung bagaimana guru dapat membawakan pembelajaran. Kemudian menyukai pembelajaran yang menyenangkan, seperti games. Selanjutnya adalah tertarik dengan hal-hal baru. Jadi ketika seorang guru menyampaikan hal-hal baru dan disampaikan dengan menarik, maka peserta didik akan sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Dalam praktek ini, pendekatan dan metode yang digunakan yaitu pendekatan saintifik tematik integratif, karena di SD Kanisius Demangan Baru 1 masih menggunakan tematik atau kurikulum K13. Kemudian model pembelajarannya yaitu cooperative learning dan metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, serta permainan.
Baik, selanjutnya yaitu menuju kepada pembahasan inti, di mana di sini akan membahas tentang pameran media. Jadi media pembelajaran yang digunakan dalam praktek pembelajaran ini yaitu PPKN. PPKN menunjukkan aturan untuk menjaga kebersihan rumah. Media yang digunakan yaitu kartu tempel. Di sini terdapat gambar, di mana gambar tersebut terdapat dua macam gambar, yaitu keadaan rumah yang bersih dan keadaan rumah yang kotor. Dan terdapat kartu-kartu kecil yang dimana kartu-kartu tersebut awalnya dipegang oleh peserta didik atau dibagikan kepada peserta didik, kemudian peserta didik harus dapat menempelkan kartu pada gambar yang tepat, sehingga mereka harus dapat memilih kartu yang mereka pegang itu sesuai dengan gambar yang kanan atau yang kiri. Kemudian matematika itu menggunakan media tempel. Materi yang diajarkan yaitu konsep tentang pengurangan bersusun pendek. Di sini dalam media ini diajarkan menyusun angka. Jadi dari soal yang diberikan oleh guru bersusun soal pengurangan biasa, kemudian peserta didik menyusun dengan cara bersusun pendek. Dari media ini diajarkan kepada siswa bagaimana proses bersusun pendek tersebut. Kemudian matematika, games tentang pengurangan dan menuliskan bersusun pendek. Jadi ini merupakan media yang berbasis games, sehingga media ini juga cukup menyenangkan bagi peserta didik kelas 1. Media ini disebut dengan media kepala angka karena setiap peserta didik menggunakan hiasan kepala yang terdapat angka di atasnya. Kemudian saat guru menyebutkan angka tersebut, maka peserta didik harus dapat maju ke depan berbaris sesuai dengan soal yang diberikan oleh guru. Lalu peserta didik yang tidak disebutkan angkanya harus dapat menyusun pengurangan tersebut dengan konsep bersusun pendek. Seperti itu. Berikut rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam praktek mengajar. Yang pertama ada data sekolah yang berisi satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, muatan terpadu, pembelajaran, hari tanggal, dan alokasi waktu. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, media pembelajaran, kegiatan. Nah, kegiatan pembelajaran ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut langkah-langkahnya. Baik, sekarang kita akan memasuki pada pameran media. Jadi, untuk media yang pertama yang saya gunakan yaitu media berupa kartu yang ditempelkan pada gambar yang sudah saya sediakan pada kertas manila. Jadi, kartu-kartu ini akan saya bagikan kepada peserta didik, di mana di dalam kartu ini terdapat beberapa tulisan. Yang pertama, tulisan tentang menjaga kebersihan di rumah atau aturan untuk menjaga kebersihan rumah. Terdapat tulisan seperti mencuci piring setelah makan dan minum, kemudian mengepel lantai, kemudian merapikan buku, membuang sampah pada tempatnya, dan beberapa tulisan-tulisan yang lain yang juga mendukung tentang aturan menjaga kebersihan di rumah. Lalu, selain itu juga terdapat tulisan yang merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal-hal yang
justru tidak menjaga kebersihan di rumah, seperti membiarkan kaca rumah penuh debu, kemudian kamar mandi yang penuh lumut, kemudian meletakkan baju kotor di sembarang tempat, dan beberapa kartu lainnya yang juga merupakan hal-hal yang tidak menjaga kebersihan rumah. Kartu ini dibagikan kepada peserta didik, kemudian peserta didik membaca dengan baik, lalu guru memanggil satu persatu peserta didik untuk maju ke depan dan ditempelkan pada gambar yang sudah disediakan oleh guru, yaitu gambar seperti ini. Di dalam kertas ini terdapat dua gambar. Yang pertama gambar tentang rumah yang bersih. Rumah yang bersih, kemudian gambar tentang rumah yang kotor. Dari kartu-kartu ini, peserta didik harus dapat menempelkan apakah kartu yang mereka dapat termasuk dalam gambar rumah yang kotor atau dalam gambar rumah yang bersih. Jadi, ketika guru memanggil nama peserta didik, kemudian peserta didik membacanya dan menempelkannya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, ini termasuk hal yang positif atau yang dapat menjaga kebersihan rumah. Sehingga peserta didik harus menempelkan pada gambar yang pertama atau gambar yang kanan seperti ini. Dan juga meletakkan baju kotor di sembarang tempat, ini merupakan hal yang tidak menjaga kebersihan rumah, maka peserta didik harus menempelkan di sini. Nah, disinilah peserta didik dilatih untuk dapat membedakan hal-hal yang dapat mereka lakukan dan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi, melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat memilih kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan rumah dan kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan dan dapat membuat rumah menjadi kotor. Penjelasan media yang kedua. Media yang kedua ini adalah media yang digunakan dalam praktik mengajar pada materi matematika, yaitu konsep pengurangan, yaitu tentang pengurangan bersusun pendek. Jadi, guru memberikan soal pada layar atau menggunakan PPT, kemudian peserta didik menyusun angka menggunakan kartu-kartu ini. Ini dapat dilepas sehingga peserta didik dapat menggantinya sesuai dengan soal yang diberikan oleh guru. Jadi penggunaannya yaitu dengan menempelkan angka-angka yang sudah diberikan oleh guru, kemudian peserta didik menyusun pada kertas berikut. Misalnya 50. Guru memberikan soal yaitu 53, maka peserta didik harus dapat menuliskan dengan cara bersusun pendek 53 berarti angka 5 terlebih dahulu, kemudian angka 3, 53. Seperti ini, 53, kemudian dikurangi dengan, di sini terdapat 4, kita kurangkan dan 53 dikurangi dengan 42. Maka peserta didik harus dapat menjawab kira-kira jawaban setelah disusun dengan bersusun pendek ini berapa? 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, jadi dari soal pengurangan yang biasa, kemudian disusun pendek, maka dihitung satu persatu yaitu puluhan dikurangi dengan puluhan dan satuan dikurangi dengan satuan. Seperti itu. Dan ini peserta didik mencoba satu persatu maju ke depan dengan yang diberikan oleh guru.
Dari media ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui bentuk pengurangan dengan bersusun pendek dari soal pengurangan yang sudah diberikan oleh guru. Media yang ketiga yaitu media berbasis permainan. Jadi, melalui konsep pengurangan yang sudah diajarkan dan juga pengurangan dengan bersusun pendek, maka melalui games ini peserta didik dapat menuliskan proses pengurangan bersusun pendek pada lembar kerja yang sudah disediakan oleh guru. Jadi, permainan ini menggunakan kepala angka seperti ini. Jadi, di setiap peserta didik memiliki hiasan kepala dengan angka yang sudah diberikan oleh guru pada setiap hiasan tersebut. Kemudian, nanti guru akan membacakan soal dan peserta didik yang angkanya sesuai dengan soal yang dibacakan oleh guru maka harus maju ke depan dan membentuk pengurangan. Jadi misalkan 53 dikurangi dengan 12, maka peserta didik dengan angka 5, kemudian angka 3, kemudian tanda minus, kemudian angka 1 dan angka 2 harus dapat berjejer di depan dan juga yang memiliki tanda sama dengan. Kemudian peserta didik yang tidak maju harus dapat menuliskan pengurangan bersusun pendek pada lembar kerja yang sudah disediakan. Jadi dari soal yang sudah diberikan di depan, maka yang peserta didik yang tidak maju menuliskan dengan cara bersusun pendeknya dan juga jawabannya. Dan itu bergantian dan semua peserta didik pasti akan merasakan ketika menulis bersusun pendeknya dan juga ketika maju ke depan. Dari permainan ini, peserta didik dilatih untuk saling menjaga kekompakan sehingga dapat bekerja sama untuk dapat menyusun angka sesuai dengan angka yang diberikan oleh guru dan juga dapat berpikir bagaimana menuliskan bersusun pendek dari soal yang sudah diberikan. Berikut mungkin video yang saya tampilkan untuk dapat memperjelas lagi tentang proses pembelajaran ketika menggunakan media permainan ini. Nah, berikut penerapan dari media yang berbasis games. Jadi, guru menyebutkan angka yang kemudian peserta didik maju ke depan sesuai dengan angka yang disebutkan. Jadi, ada dua tim merah dan tim oranye masing-masing maju sesuai dengan angka yang diberikan. Nah, peserta didik berjajar sesuai dengan soal yang dibacakan oleh guru. Seperti yang kita lihat pada tim merah, mereka sudah berjajar dan mereka berjajar sesuai dengan angka yang sudah disebutkan oleh guru. Begitu juga tim oranye, mereka berjajar sesuai dengan angka yaitu 57 dikurangi dengan 31. Nah, kemudian peserta didik yang lainnya yang tidak maju ke depan mengerjakan lembar kerja dengan cara bersusun pendek. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Apabila ada saran atau kritik dapat disampaikan melalui kolom komentar. Dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.